Oke, kali ini kita akan belajar persamaan laju reaksi dan order reaksi. Persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi biasa. Maksud lainnya adalah persamaan laju reaksi hanya bisa dinyatakan lewat eksperimen. Nah, contohnya, misal ada reaksi 2A ditambah B menjadi C, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Inilah persamaan laju reaksinya. X dan Y di sini bukan nilai koefisiennya. Nah, X dan Y itu apa? Jadi, keterangannya V itu adalah laju reaksi, sedangkan K adalah tetapan laju reaksi, kurung tegak A adalah konsentrasi A, kurung tegak B adalah konsentrasi B, X adalah order reaksi terhadap A, Y adalah order reaksi terhadap B. Nah, sedangkan X tambah Y adalah order total. Kemudian order reaksi itu apa sih artinya? Jadi, order reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Order reaksi disebut juga sebagai tingkat reaksi. Kita perhatikan pernyataan berikut. Jika konsentrasi salah satu reaktan, zat reaktan, dinaikkan A kali, maka laju reaksi naik B kali. Nah, pernyataan ini bisa kita buat dalam rumus A pangkat order sama dengan B. Contoh, jika konsentrasi reaktan dinaikkan 2 kali, laju reaksi akan meningkat 4 kali semula. Berapa order reaksinya? Kita jawab pakai rumus yang di atas, A pangkat order sama dengan B. A-nya itu adalah yang dinaikkan 2 kali. Nah, itu adalah A, kemudian 4 kalinya adalah B. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 4. Jadi, X sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4 kan. Jadi, dari contoh soal ini terbukti bahwa order reaksi dapat ditentukan lewat atau dari eksperimen saja. Nah, contoh lainnya nih untuk order reaksi yang biasa muncul di soal-soal, biasanya bentuknya seperti ini. Ada sebuah data percobaan atau eksperimen dilakukan sebanyak 3 kali dan konsentrasi masing-masingnya telah ditentukan. Begitu pula dengan laju reaksinya. Nah, dari data ini tentukan order reaksi terhadap A dan B. Sekarang kita jawab. Dalam mengerjakan order reaksi, ada trik yang bisa kita pakai. Jika mencari order reaksi A, pilihlah data B yang tetap atau nilai B yang sama. Jadi, order terhadap A kita tentukan lewat percobaan 2 dan 3 karena nilai B-nya di situ sama. Jadi kita tulis V2 bagi V3 sama dengan konsentrasi A dibagi konsentrasi A. Kita pangkatkan X. Nah, kita masukkan laju reaksinya. 4/8 sama dengan 0,1 bagi 0,2 pangkat X. Kita sederhanakan jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat X. Kemudian kita lihat
1/2 pangkat berapa? Hasilnya 1/2 juga. Ya benar, X sama dengan 1, karena 1/2 pangkat 1 hasilnya 1/2. Trik selanjutnya, jika mencari orde B, pilihlah data A yang tetap. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Kalau kita mau cari B, cari A yang tetap. Oke, ternyata A yang tetap ada di percobaan 1 dan 2. Jadi kita tulis V1 per V2 sama dengan konsentrasi B per konsentrasi B pangkat Y. Karena tadi kita udah pakai X, jadi sekarang pakai Y. 4/4 sama dengan 0,1 bagi 0,2 pangkat Y. Kita sederhanakan 1 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, setengah dipangkatkan berapa hasilnya 1? Iya benar, dipangkatkan 0. Jadi Y sama dengan 0. Kalau ditanya orde total, tinggal kita jumlahkan aja. X ditambah Y. Hasilnya 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, misalkan persamaan reaksi di soal ini adalah 2A tambah B menjadi C. Kemudian, tentukan persamaan laju reaksinya. Oke, karena kita udah punya nilai X dan Y, maka akan mudah untuk kita membuat persamaannya. Tinggal tulis aja X-nya dan Y-nya dengan nilai yang kita dapat, yaitu konsentrasi A pangkat 1 dan B, dan konsentrasi B pangkat 0. Nah, kalau pangkat 0 itu boleh nggak ditulis. Jadi hasilnya sama aja dengan K dikali konsentrasi A. Angka 1 juga boleh nggak ditulis. Selesai. Soal nomor 1, dari reaksi 2NO ditambah BR2 menjadi 2NOBR diperoleh data eksperimen pada suhu tetap. Tentukan orde reaksi terhadap NO, orde reaksi terhadap BR2, orde total, persamaan laju reaksi, tetapan laju reaksi, dan laju reaksi jika konsentrasi NO 0,3 dan konsentrasi BR 0,5. Oke, kita jawab semuanya ya. Nah, yang pertama kita jawab dulu untuk orde reaksi terhadap NO atau orde reaksi NO. Oke, kita pakai trik yang sebelumnya. Karena kita mau cari orde reaksi NO, maka kita harus ambil data konsentrasi BR yang sama, yaitu data percobaan 1 dan 2. Nah, kita tulis V1 per V2 sama dengan konsentrasi NO dibagi konsentrasi NO. Kemudian kita pangkatkan X. Kita masukkan nilainya. Laju reaksinya 2/8 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Kita sederhanakan jadi 1/4 dan 1/2 pangkat X. Oke, hasilnya adalah X sama dengan 2. Lanjut ke orde reaksi terhadap BR2 atau orde reaksi BR2. Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi kita ambil data konsentrasi NO yang sama, yaitu percobaan 2 dan 3. Kita tulis V2 per V3 sama dengan konsentrasi BR2 per konsentrasi BR2. Lalu kita pangkatkan Y. Nilainya kita masukkan 8/16 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat Y. Kita sederhanakan jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y, sehingga Y sama dengan 1. Lanjut ke orde total. Untuk orde total, ini yang paling gampang nih. Tinggal kita jumlahkan aja X tambah Y sama dengan 2 tambah 1, hasilnya 3. Nah, lanjut ke persamaan laju reaksi. Kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi BR.
Karena BR2 nya pangkat 1, jadi satunya nggak ditulis. Inilah persamaan laju reaksinya. Selanjutnya kita cari tetapan laju reaksi. Untuk mencari tetapan laju reaksi, kita pilih sembarang data. Biasanya data yang diambil adalah data konsentrasi yang paling kecil. Yang paling kecil ternyata di percobaan 1. Jadi kita tulis V1. Nah, ini tadi persamaan laju reaksinya. Kita masukkan nilai V1-nya adalah 2 sama dengan K. Konsentrasi NO-nya 0,1, konsentrasi BR-nya juga 0,1. Kita tulis 2 sama dengan K dikali 0,01, ini nilai yang sudah dipangkatkan. Lalu kita tulis lagi menjadi 0,001. K sama dengan 2 per 0,001, hasilnya adalah 2000. Selesai. Oke, masih ada satu lagi, yaitu yang F. Laju reaksi jika konsentrasi NO-nya 0,3 dan BR2-nya 0,5. Jadi kita tulis persamaan laju reaksinya lagi ya. Nah, kita masukkan nilai K sama nilai NO dan BR-nya. Jangan lupa pangkat 2 di NO. 2000 dikali 0,09 dikali 0,5 sama dengan 2000 dikali 0,045. Kita sederhanakan penulisannya jadi 2 kali 10 pangkat 3 kali 45 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat 3 dan min 3 nya kita coret. Jadi hasilnya 90, yaitu hasil dari 2 dikali 45. Selesai. Soal nomor 2, dari percobaan pengukuran laju reaksi diperoleh data sebagai berikut. Kemudian tentukan orde reaksi terhadap A, terhadap B, orde total, dan persamaan laju reaksi. Mari kita jawab. Oke, untuk yang A, seperti sebelumnya, jika mencari orde A, kita cari nilai B yang sama, yaitu di percobaan 2 dan 3. Jadi kita tulis V2 per V3 sama dengan konsentrasi A per konsentrasi A, kita pangkatkan X. Kemudian kita masukkan angkanya. Nah, waktu reaksi itu berbeda dengan laju reaksi, yaitu dia berbanding terbalik. Jadi kalau nilai V itu sama aja kayak 1 per T. Jadi kita tulis 1 per 4 per 1 per 4 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. 1 per 4 yang di bawah kalau kita naikkan ke atas itu jadi 4 per 1. Jadi 4 per 1 kali 1 per 4 sama aja menjadi 4 per 4. Ruas kanan juga kita sederhanakan jadi 1 per 2 pangkat X. Menjadi 1 sama dengan setengah pangkat X. X-nya adalah 0. Karena berapapun angkanya kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya orde reaksi B. Kita cari data A yang sama, berarti 1 dan 2. Kita tulis V1 per V2 sama dengan konsentrasi B per konsentrasi B pangkat Y. Nah, kita masukkan angkanya. 1 per 36 dibagi 1 per 4 sama dengan 0,1 per 0,3 pangkat Y. Kita naikkan lagi jadinya 4 per 1, sehingga 4 per 36 sama dengan 1 per 3 pangkat Y. Kita sederhanakan jadi 1 per 9 dan 1 per 3 pangkat Y. Jadi nilai Y adalah 2. Untuk orde total tinggal kita tulis aja X ditambah Y sama dengan 0 tambah 2, hasilnya 2. Nah, persamaan laju reaksinya V sama dengan K, konsentrasi A pangkat 0, konsentrasi B pangkat 2. Selesai. Selanjutnya ada hubungan suhu dan laju reaksi. Nah, kenaikan suhu sudah kita pelajarin bukan pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi, bahwa kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi. Oke, ternyata dari pernyataan ini muncul sebuah rumus. V2 sama dengan N pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali V1.
Nah, keterangannya untuk V1 itu artinya adalah laju reaksi awal atau pertama, sedangkan V2 laju reaksi akhir atau yang kedua. Kemudian N yang ada di rumus itu bukan mol ya, tapi N itu adalah kenaikan laju reaksi X kali. Nah, X-nya ini bisa berapa aja tergantung di soal. Kemudian T besar itu suhu awal untuk T1 dan T2-nya suhu akhir. Delta T itu artinya selisih suhu awal dan akhir. Oke, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah laju reaksi tapi dalam bentuk waktu. Jadi T2 sama dengan 1/N pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali T1. Nah, ada T besar dan T kecil. T kecil ini adalah, kalau T2 itu adalah waktu akhir, T1 waktu awal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius. Jika pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, tetapan kecepatan reaksinya meningkat 2 kali, maka kecepatan reaksi pada suhu 60 derajat Celcius berapa? Oke, diketahui. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah kata-kata kuncinya. Suhu 20 derajat Celcius itu apa? Iya, benar, T1 atau suhu pertama, 20 derajat Celcius. 60 derajat Celcius adalah T2, 60 derajat Celcius. Kemudian 10 derajat Celcius itu apa? Ya, jadi itu adalah delta T. Nah, yang meningkat 2 kali, yang meningkat 2 kali adalah N, 2 kali. Yang ditanya adalah V2. Maka jawabnya V2 sama dengan N pangkat T2 kurang T1 per delta T kali V1. Kita masukkan 2 pangkat 60 min 20 per 10 kali V1. Nah, kita sederhanakan jadi 40 per 10 kali V1. Jadi sama dengan 2 pangkat 4 dikali V1. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi hasilnya adalah 16 kali V1. Selesai. Jawabannya C. Trik cepat. Nah, jadi dalam mengerjakan soal tipe seperti ini ada trik cepatnya. Kita buat dari suhu awal dulu, 20, dan kenaikannya kan 10. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius kita buat sampai 60. Kemudian 20 ke 32 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali. Selesai. Lebih gampang kan? Cara ini bisa kalian pakai untuk mengerjakan soal dalam bentuk pilihan ganda. Lebih cepat. Soal nomor 2, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Kemudian pada suhu 20 derajat Celcius berlangsung 120 menit. Pada suhu 50 derajat Celcius akan berlangsung berapa lama? Oke, kita tulis diketahuinya siapa aja. Ada N 2 kali, kenaikan suhu itu berarti delta T 10 derajat Celcius. T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 50 derajat Celcius, dan T kecil T1 120 menit. Nah, yang ditanyakan adalah T kecil yang kedua atau T2, waktu 2. Jawabnya T2 sama dengan 1/N pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali T1. Oke, 1/2 pangkat 50 dikurang 20 dibagi 10 dikali T1. Nah, 1/2 pangkatnya kita sederhanakan jadi 3, kemudian dikali T1.
sama dengan 1/2 pangkat 3 dikali 120 menit. Oke, 1/2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1/8. Jadi 1/8 kali 120 menit sama dengan nilainya berapa? Ya, benar, nilainya 15 menit. Nah, untuk cara ini ada trik cepatnya juga. Sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu suhu awal. Kenaikan suhunya 10, jadinya 30, 40, 50. Stop sampai di 50. Kemudian 20 ke 30 itu 1/2, 30 ke 40 itu 1/4, dan 40 ke 50 1/8. Tinggal kita kali deh sama 120, hasilnya 15 menit. Selesai.